Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal Bismillahirrahmanirrahim. Walida dan karena itu. Karena itu apa? Keterangan nyata. Apa sih keterangan di atas ini? Perbuatan atau aktivitas yang tidak melanggar syariat maka tidak dikatakan bid'ah. Qasamah membagi Ibnu Abdussalam siapa Ibnu Abdussalam al-hawadisa pada beberapa kejadian keagamaan atau kejadian yang menyerupai keagamaan. Ilal ahkami pada beberapa hukum. Ilal ahkami pada beberapa hukum al-khamisati yang 5. Karena itu karena berdasarkan keterangan yang disampaikan di depan tadi apa sebuah kegiatan yang menyerupai keagamaan, tapi kegiatan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tidak sah. Berdasarkan ini Ibnu Abdussalam membagi bid'ah itu menjadi 5. Faqala kemudian berkata siapa Ibnu Abdussalam. Faqala kemudian berkata siapa Ibnu Abdussalam. Bid'ah itu apa? Al-bid'atu adapun yang dinamakan bid'ah menurut Abdussalam, menurut Ibnu Abdussalam. Apa bid'ah itu? Fi'lu ma, yaitu mengerjakan sesuatu. Fi'lu ma, yaitu mengerjakan sesuatu. Lam ya'ad yang tidak pernah terjadi atau tidak pernah dikerjakan fi asri Rasulillahi di masa Rasulullah. Sholat semoga memberi rahmat Allahu subhanahu alaihi atas Rasulullah wasallamah dan semoga memberi keselamatan. Definisi bid'ah menurut Ibnu Abdussalam apa? Yaitu mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan di masa Rasulullah. Itu bid'ah. Terus seperti membukukan Al-Quran, menulis hadis, belajar nahwu, belajar ilmu falak, terus apa? Lidah Jumat, jalan asal terus apa lagi? Tidak sholat tarawih, Quran al-Qur'an bulan, Abu Bakar Siddiq juga bid'ah. Menurut itu Abdussalam mendengar mengapa bid'ah? Karena tidak pernah dikerjakan di masa Rasulullah. Sholat qobliyah, ba'diyah, membangun pesantren. Rasulullah tidak pernah bangun pesantren. Itu bid'ah. Membangun madrasah ya bid'ah. Terus makanan seperti ini ya bid'ah. Rasulullah masa pernah minum teh ini, minumnya seperti ya bid'ah. Nah, berarti deh takrib hatinya atau standarnya menurut Ibnu Salam bid'ah apa? Bid'ah yaitu setiap perbuatan atau aktivitas yang menyerupai keagamaan yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah itu pasti bid'ah. Pasti bid'ah.
Kemudian kata Ibnu Salam, bid'ah itu dibagi wajibatan, yaitu wajib. Wajibatan yaitu wajib. Kenapa? Kata Abdu bin Nahwis seperti belajar ilmu lahu wa gharibil kitab dan kitab dan bacaan gharib. Ya, di dalam Quran itu ada qiraatus sab'ah, qiraatul asyra, itu enggak kita. Tapi wajib dikerjakan. Belajar ilmu lahu ya bid'ah, tapi wajib dikerjakan. Belajar ilmu surah ya bid'ah, tapi wajib dikerjakan. Wasunnati, dan belajar hadis. Sampian belajar hadis. Wah, Arba'in Nawawi, Bulughul Maram, Sahih Bukhari ya bid'ah, tapi itu wajib dikerjakan meskipun bid'ah. Mengapa? Iya, karena syariat itu tidak akan bisa dipahami kecuali dan memahami hadis, Quran, dan ilmu-ilmu adatnya. Memang dari sesuatu yatawaqqafu yang butuh asy-syari'atu, apa syariat alaihi atas ummah, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh syariat dipelajari. Bagaimana hukumnya bid'ah tapi wajib belajar. Apa belajar ini juga ya? Belajar apa risalah atau misalnya jemaah bid'ah. Rasulullah nggak pernah ngajarkan tapi bid'ah. Tapi bid'ah yang wajib dilakukan. Mengapa wajib dilakukan? Biar kita bisa selamat dari ajaran-ajaran yang sesat. Belajar tafsir jadi tapi wajib dilaksanakan meskipun kita. Mengapa? Karena kita tidak bisa memahami Al-Quran tanpa melalui tafsir. Nih, menurut Ibnu Abdus Salam, bid'ah itu terbagi menjadi berapa? 5. Satu, bid'ah yang wajib dikerjakan, seperti membukukan Al-Quran, belajar Quran, belajar nahwu, belajar hadis, belajar bacaan-bacaan yang wajib, dan belajar ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam syariat. Sorof, nahwu, ihlal, tafsir itu wajib dilaksanakan walaupun bid'ah. Nomor 2 ada bid'ah wa muharramatan, dan bid'ah yang diharamkan. Wa muharramatan, dan bid'ah yang diharamkan. Bid'ah yang diharamkan seperti apa? Kamadhabil Qadariyah, seperti madhabnya Qadariyah. Qadariyah itu apa? Kelompok Islam yang segala sesuatu itu memang didapatkan karena kehendaknya dan hasilnya sendiri. Itu Qadariyah. Seperti dia percaya kalau bekerja, kalau ingin makan, ya harus bekerja. Ya. Terus dia menyatakan manusia ini berhak menentukan nasibnya sendiri, bukan dari Allah. Itu madhab apa? Qadariyah. Kita ngaji seperti ini ya karena kehendak kita sendiri, bukan kehendak Allah. Itu pandangan madhab Qadariyah. Dan madhab ini dianggap bid'ah yang sesat yang harus ditinggalkan. Mengapa? Karena tidak percaya kekuasaannya Allah Ta'ala sudah kuat Islam. Yang nomor 2 wal Jabariyah, dan madhab Jabariyah. Jabariyah itu apa? Yaitu madhab yang menyatakan manusia ini gak bisa apa-apa.
semuanya itu telah ditakdir oleh Allah. Yang kita makan, ya makan Allah. Manusia itu ya hanya robot saja. Kalau seumpamanya manusia itu ditakdirkan jadi orang kaya, ya sudah gak usah kerja, ya kaya. Kan sudah ditakdir. Jabatan itu namanya. Mengapa letak bid'ahnya dan harapannya? Mengapa kok seperti ini? Karena dia tuh mentiadakan usahanya manusia. Kemudian dalam madhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, gimana? Percaya kepada takdir Allah Ta'ala, tapi kita ini dituntut untuk berusaha. Contoh, kita percaya ya, teh ini bisa menyegarkan ketika diminum. Yang menyegarkan siapa? Yaitu Allah Ta'ala. Contoh, saya tadi sakit, ini belum sehat ini. Terus saya berobat. Ya. Sakit itu sudah ditakdir oleh Allah, yang menyembuhkannya tetap Allah. Saya berobat tadi itu sebagai bentuk usaha. Itu modal kita, sudah baca. Kalau Jabariyah yang enggak, kalau sudah sakit, ya sudah sakit, sudah takdir. Kalau Jabariyah, kalau Qadariyah ya dia tuh sakit karena salahnya enggak jaga kesehatan. Sehingga dua mazhab ini dia anggap sesat, termasuk bid'ah yang sesat dan harus sesat. Nomor 3, wal mujassimah dan madhab mujassimah. Wal mujassimah dan madhab betul lah mujassimah. Wal mujassimati dan madhab mujassimah. Mujassimah itu apa? Yaitu kelompok Islam yang menyatakan Allah Ta'ala punya tangan, Allah Ta'ala punya kaki, Allah Ta'ala mempunyai. Contoh seperti ini ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala itu berada di atas arsy. Berarti Allah Ta'ala punya tempat di atas dan bersila seperti ini. Itu madhab mujassimah. Contoh lain, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah itu mengalahkan tangan-tangan makhluk. Ya kan Allah punya tangan. Punya tangan. Lalu mengapa madhab mujassimah ini dikatakan bid'ah, sesat, haram, harus dihindari? Karena apa? Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Itu zaman dulu. Di zaman sekarang, wah, ajaran-ajaran sesat yang telah dianggap sesat oleh MUI dan sudah difatwakan sesat. Di antaranya yang ada kalau di Indonesia ya, ini yang modern zaman sekarang. Ini zaman dulu ya, dia zaman sekarang. Ada namanya Islam Jamaah, muncul pada 1974. Islam Jamaah ini punya ajaran sendiri. Ajarannya tidak sama dengan yang kita kerjakan sehari-hari. Barang siapa yang tidak mengikuti ajaran Islam yang dibuat ini, Islam Jamaah ini, berarti yang lain itu dianggap sesat dan masuk neraka. Kemudian oleh MUI ajaran ini juga dianggap bid'ah dan sesat, harus dihindari. Ada lagi namanya ajaran Ahmadiyah. Ya. Ini keluar munculnya dulu mulai 1980 sampai 2005. Dianggap sesat oleh MUI. Mengapa? Karena Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai nabi. Padahal nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Ada ponis ajaran ini adalah bid'ah yang sesat dan harus dihindari. Dan juga ada namanya ajaran yang dibawa oleh Lia Aminuddin, muncul pada 1997. Ibu Lia ini
Ini berangkat dari pengajian ya, pengajian seperti ini. Meskipun dia itu menyampaikan dirinya itu yang dia sampaikan yaitu setelah menerima wahyu dari malaikat Jibril. Padahal wahyu setelah Nabi Muhammad gak ada, wahyu sudah gak ada. Kok ternyata ada datang-datang. Aduh misalnya yang saya sampaikan dalam pengajian ini adalah wahyu yang saya terima dari malaikat Jibril. Ada di situ tetap kesesatannya. Ajaran Islam seperti ini juga dianggap yang sesat. Dan juga ada namanya Islam Al-Qiyadah. Islam Al-Qiyadah ini juga nama lainnya Gefatar, Gerakan Fajar Nusantara. Kemudian Fatwa Imam menyatakan 2007 dulu bahwasanya ajaran ini Al-Qiyadah ini termasuk sesat. Mengapa kok sesat? Ya, karena pimpinannya yaitu Ahmad Musaddaq dianggap nabi dan mengingkari kalau Nabi Muhammad itu kan sudah meninggal. Kalau Nabi Muhammad meninggal otomatis masa kenabiannya hilang dan Islam itu sudah gak ada. Maka namanya Ahmad Musaddaq ini yang diutus untuk diutus sebagai nabi dan ajaran yang baru. Ini dianggap dia sesat oleh MUI. Mengapa? Karena dia mengaku Ahmad Musaddaq itu mengaku sebagai nabi dan mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Terus ada yang kemarin dicari ya, Pondok Zaitun. Kemarin masih ramai kemarin. Ini terjadi 2023. Terus oleh MUI dan juga oleh pemerintah, oleh MD telah pernah disampaikan di antara ya faktor yang menyebabkan dianggap ajaran sesat. Terus turun wahyu setelah turun Al-Quran. Sekarang wahyu masih ada kata mereka. Kemudian faktor kedua dikatakan sesat karena ingkar pada Al-Quran. Nomor 3, menafsiri Quran dengan tanpa ilmu tafsir. Kemudian faktor selanjutnya enggak percaya kepada hadis. Kemudian menghina Al-Quran para nabi dan tidak percaya pada Nabi Muhammad dan mengkafirkan sesama muslim. Ya, kalau mengkafirkan sesama Islamnya ya dikafir sendirinya. Barang siapa yang ziarah kubur maka dia telah musyrik kafir, seumpamanya seperti itu ya. Ya otomatis kafir sendiri. Ya ajaran-ajaran seperti ini oleh MUI difatwakan ajaran sesat dan harus sendiri. Untuk lebih jelasnya ya banyak seperti ini ya. Ini hanya sebagian saja. Bisa dicek di fatwa MUI. Terlalu banyak di Google sarah itu. Ajaran sesat, ajaran yang dianggap sesat oleh MUI. Wah, saya kalau ingin tahu. Kemudian mengapa banyak ajaran-ajaran sesat? Karena Rasulullah pernah mengatakan dia Islam itu akan pecah menjadi 73. Yang ini sampaikan hanya berapa ini? Masih ada 10. Mulai dari Jabariyah, Qadariyah masih ada 10. Ini anggap 10, yang 60 mana? Terus mana? Kedepannya juga banyak ajaran-ajaran sesat. Ada namanya juga yang dianggap sesat oleh MUI, kerajaan ubur-ubur. Kerajaan ubur-ubur ini dipimpin oleh Aisyah, seorang perempuan namanya Aisyah ya. Terus mengaku dia itu sebagai tetesan Nyi Roro Kidul dan mengaku sebagai apa? Sebagai bidadari yang diutus. Gak masyarakat semua. Tapi gerakan ajaran seperti ini pasti ada ya. Ya gak usah heran, ke depannya lebih banyak lagi. Lebih banyak ajaran-ajaran yang dianggap hal seperti ini. Ajaran-ajaran sesat
yang telah didapatkan, yang telah dipatwakan oleh MUI itu termasuk bid'ah yang sesat dan harus dihindari, tidak boleh diikuti. Sudah ya, ini benar saya nggak enak. Suka jadi ilmu manfaat dan berkah.